Cik cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Atau selamat apapun dari kalian yang mungkin menonton ini pagi, siang, sore. Selamat apapun. Jadi kembali lagi dengan aku Burhan di konten Bu in Progress. Konten dimana aku mendokumentasikan perjalanan hidupku menuju cita-citaku membangun dan memimpin perusahaan di bidang industri kreatif. Dan ya, 2 minggu sudah berlalu dan ternyata sudah bolong konsistensinya. Minggu lalu mudik ke Sumedang, Sabtu minggunya mudik dan gak bawa peralatan recording. Adapun kalau bawa, sepertinya tidak akan kondusif melihat rumah di sana sangat dekat dengan jalan utama, gitu kan. Pasti lewat truk, suara-suara truk, suara-suara kendaraan, apalagi beat ember, karena di kampung gitu kan. Jadi ya ternyata konsistensi itu berat, selalu ada alasan untuk dijadikan tameng gitu. Ya mudah-mudahan tidak akan terulang. Jadi untuk progres yang kedua ini akan dirangkum selama 2 minggu ke belakang. Seperti itu. 2 minggu ini alhamdulillah ada progres yang cukup signifikan. Cita-cita besar itu perlahan mulai sedikit lebih dekat. Sedikit. Meskipun jujur aku masih belum tahu pasti itu harus mulai dari mana dan lewat jalur yang seperti apa. Masih abu-abu tapi tidak se-clueless itulah pokoknya. Alhamdulillah ada penerangan. Pas momen balik Idul Adha kemarin, aku sempat ngumpul dengan circle kecil yang dimana namanya adalah Sumedang Squad. Kenapa Sumedang Squad? Karena isinya orang-orang Sumedang. Gitu kan. Iyalah, isinya 7 orang. Itu temen SMP ku, atau mungkin lebih tepatnya temen MTS, Madrasah Sanawiyah sampai Mualimin, yang dimana teman pesantren, teman asrama. Jadi satu sama lainnya kurang lebihnya sudah saling mengerti gitu kan. Lalu akhirnya menyebar ketika kuliah. Aku sendiri ke Universitas Pendidikan Indonesia mengambil jurusan desain komunikasi visual. Ada juga yang ke ITENAS mengambil arsitek, dan ada yang ngambil bisnis juga. Ada juga yang sejalur keagamaan, ada yang bahasa Inggris ada juga dan lain-lainnya. Pokoknya sangat-sangat berbeda, tidak ada bidang yang sama. Seperti itu. Jadi ketika memang ngumpul, sharingnya bisa variatif. Seperti biasa, ketika memang kami sudah ngumpul, sangat-sangat berkesan untukku pribadi. Kami ngobrol banyak, mulai dari keluhan kerja sampai keluhan di bidang keahlian masing-masing. Seperti itu. Dari obrolan itu aku paham dan sadar satu hal penting. Meskipun kami berasal dari jalur yang berbeda, selalu ada pelajaran yang bisa diambil satu sama lain. Nah, di momen itu juga aku curhat dong, atau cerita. Aku mau bikin sesuatu tapi gak tahu gitu harus mulai dari mana gitu kan. Jadi alhamdulillah, terutama teman yang memang fokus di bisnis, namanya Wijdan. Alhamdulillah Wijdan responnya luar biasa, dan teman-teman yang lain juga. Mereka bantu nyusun langkah-langkahnya, dari mulai harus bikin bisnis model kanvas, lalu harus riset benchmark perusahaan yang sebidang dan seiramanya bagaimana, sampai cara presentasi ke investor atau komisaris. Seperti itu. Itu merupakan insight yang baru untukku, yang memang
baru mulai berkecimpung di dunia bisnis dan seperti inilah biasanya mendesain atau mendesain. Jadi ketika nongkrong dan ngobrol sangat-sangat intens pembicaraannya, sangat-sangat mendalam, sangat-sangat berat dan deep talk. Ini sampai aku dokumentasikan klip pentingnya, bisa dilihat ya. Anjir merusak persahabatan nih. Aduh, ini. Emang ada saatnya kita menang, ada saatnya kita memberi kesempatan. Udah lucu aja. Nah, itu dia. Bener kan? Sangat-sangat intens dan kompetitif. Ya itu untuk selingan aja sih. Karena itu sudah penghujung malam dan tidak tahu harus membicarakan apa lagi. Jadi compet time. Targetku untuk minggu ini atau mungkin bulan ini adalah mematangkan konsep bisnis yang ingin aku bangun dengan bantuan Wijdan dan teman-teman yang lainnya. Lalu di sisi lain aku juga sadar bahwa sambil merancang visi besar, aku perlu terus mengasah kemampuan yang relevan gitu, baik dari sisi produksi, storytelling, hingga teknis konten. Karena memang bukan kebetulan kali ya, karena memang masih bekerja bareng Aupi, ada banyak peluang yang bisa aku manfaatkan. Misalnya kalau memang ada brand besar yang masuk untuk direview oleh beliau, aku akan terlibat langsung di balik layar, dari proses concepting, shooting, sampai editing. Jadi ini bukan cuman soal pekerjaan, ini jadi ajang latihan untuk mengasah keahlian yang bisa aku bawa ke level berikutnya. Dan sedikit cerita, atau beberapa kalian mungkin sudah tahu juga, kemarin ada Raditya Dika dan timnya ke rumah untuk proses syuting podcast, dan melihat kru-krunya yang profesional, terutama di bidang produksi dan videografi, sangat-sangat proper dari penampilan, juga ilmu-ilmu bahasa-bahasa yang tidak familiar untukku, karena itu sepertinya bahasa yang biasa diucapkan oleh seorang profesional, mungkin ya, atau saya pun belajar belum sampai sana. Jadi belajar banyak, rasa irinya menjadi motivasi. Aku ingin seperti mereka yang ahli di bidangnya, seperti itu. Selebihnya banyak tamu-tamu hebat juga. Kemarin ada Tuman yang dari konsistensi konten-kontennya dan ciri khasnya sangat-sangat menginspirasi. Dan aku senang bisa ada di belakang layar karena banyak hal yang dipelajari, dari mulai teknisnya ataupun dari ilmu yang mereka sampaikan. Seperti itu. Jadi lagi-lagi rasa iri ini bukan untuk disesali, tapi dijadikan bahan bakar gitu, supaya aku terpacu untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Seperti itu. Ya, selain urusan cita-cita, aku masih berusaha menjaga habit yang lainnya. Dari mulai olahraga masih, alhamdulillah, baca buku juga, dan menulis. Minggu ini aku selesai baca buku 1, judulnya Absurditas Cinta, karyanya Sholah Ayub. Sayangnya bukunya tidak bisa diperlihatkan karena sudah dikembalikan ke yang punya. Jadi selama ini buku-buku yang aku baca masih minjem ke teman. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai membeli buku sendiri dan tidak tanpa pikir panjang gitu kan. Maksudnya sekarang memang sudah menemukan urgensinya membaca buku. Jadi spend uang untuk membeli buku sangat-sangat worth it. Ya mungkin spesifiknya spend uang untuk membeli ilmu. Temanya masih
sama masih seputar self improvement, karena aku ingin membaca apa yang memang sedang aku butuhkan gitu. Belum tertarik ke novel atau genre fiksi lain. Mungkin nanti kalau sudah saatnya. Untuk sekarang aku ingin fokus memperbaiki diri dari dalam dulu gitu. Gayanya. Jadi itu dia kawan-kawan, progres mingguan dari aku masih berantakan, masih jauh dari sempurna. Tapi aku akan terus berusaha karena aku percaya tidak ada hasil yang sia-sia dari langkah kecil yang konsisten. Sampai jumpa di minggu selanjutnya kawan-kawan. Semoga kita diberikan kekuatan untuk terus belajar, terus tumbuh, dan terus berjalan menuju tujuan yang telah kita niatkan. Amin. Bismillah ya. Sehat-sehat kawan-kawan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.